ini aku akan menjelaskan tentang konsep kesetimbangan kimia. Materi pertama, konsep kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana laju reaksi dan reaksi balik sama sehingga konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah secara makroskopis meskipun reaksi terus berlangsung. Itu pengertian dari konsep kesetimbangan kimia. Lanjut, jenis-jenis kesetimbangan. A. Kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan kimia di mana zat-zat yang berada dalam keadaan setimbang mempunyai wujud zat yang sama, satu fase. Jadi, inti dari kesetimbangan homogen ini adalah zat yang sama, satu fase. Kita masuk ke contohnya. Contohnya seperti ini. N2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2NO gas. Nah, karena ini gas, ini gas, ini gas. Jadi ini termasuk homogen ya, guys. Nah, ini zat yang sama, satu fase. Berarti ini termasuk homogen. Masuk ke kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan kimia di mana zat-zat yang berada dalam keadaan setimbang mempunyai wujud zat yang berbeda. Dua fase atau lebih. Nah, inti dari kesetimbangan heterogen ini adalah zat yang berbeda, dua fase atau lebih. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. F E2 O 3 solid ditambah 3 CO gas menghasilkan F E solid ditambah 3 CO2 gas. Nah, ini termasuk heterogen karena ini dua zat yang berbeda. Yang ini solid, yang ini gas, yang ini solid, yang ini gas. Ini termasuk kesetimbangan heterogen atau zat yang berbeda, dua fase atau lebih. Nah, lanjut kita ke materi selanjutnya. Halo semua, aku akan melanjutkan materi kedua, yaitu tetapan kesetimbangan. Harga tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc adalah hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi setelah masing-masing zat yang dipangkatkan dengan koefisiennya menurut persamaan reaksi kesetimbangan. Nah, aku akan kasih contoh dari bentuk persamaan tetapan kesetimbangan. Sebelum kita mulai untuk mencari Kc-nya, kita harus paham dulu cara persamaan tetapan kesetimbangannya, bentuknya ya. Oke, coba kita lihat dulu. Di sini ada liquid, di sini ada solid. Nah, solid dan liquid itu tidak boleh masuk. Yang boleh masuk itu aqua, gas, dan lain-lain. Oke, mulai dari sebelah kanan dulu, baru kiri. Jadi kita ambil yang ini ya guys. H plus 3 per, di sini juga ada aqua ya, per Al 3 plus. Gini aja guys. Nah, kita langsung masuk untuk contoh mencari Kc-nya. Soalnya
gram SO3 4 mol, bencana 5 liter, SO3 1 mol. Kita langsung bikin persamaannya seperti ini ya. 2 SO3 gram menghasilkan 2 SO2 gas ditambah O2 gas. Oke, kita masuk ke mula-mula, terurai dan setimbang. Nah, di sini dia bilang dari gram SO3 4 mol. Berarti mula-mulanya 4 mol. Terus SO3 1 mol. SO3 1 mol. Terus 1,5 mol. 2 di sini 2, di sini 1, berarti 3. Jadinya 3 mol. Berarti di sini sama ya. Mol 3 mol. Nah, berapa? Nih, langsung aja letakin ke sini. 3 mol. 4 dikurang 3 kan 1, guys. Oke, langsung kita masuk untuk mencari Kc. Kita masuk ke cara yang tadi ya. Karena ini sama-sama gram, jadi masukin aja. Tapi harus sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri ya. Jadi seperti ini. SO2 O2 per SO3. Nah, kayak gitu. Terus kita langsung masukin aja angkanya. Tiga bagi 5 mol. Nah, 3 bagi 5 dapat dari mana sih? Nih, dapat dari sini ya. Terus kita lanjutin lagi yang O2. Yang O2 nih 1,5 dibagi 5. Nah, semuanya tuh kayak gitu ya, dibagi 5. Oke, maaf guys. Ini dibagi 3. Oke. Terus lanjut per 1,5 1/5 M kuadrat. Nah, ini jumlahin aja ya. 0,6 mol kuadrat, 0,3 mol per 0,2 mol kuadrat. Terus ini kita kuadratin aja, jadinya 0,36 mol kuadrat dikali 0,3 mol per 0,04 mol kuadrat. Jadinya kita jumlahin, ini kita kali 0,108 per 0,04 mol. Habis itu kita bagi aja 2,7 mol. Nah, sampai sana hasilnya sudah ada. Jadi gitu cara untuk mencari Kc. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, halo semua. Saya akan melanjutkan
ke materi yang ketiga. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial Kp. A. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas. Gas bereaksi setelah masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya menurut persamaan reaksi kesetimbangan. Lanjut ke contohnya. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. pH2-nya itu 1/4 atom, PNH3-nya 1/4 atom juga, Kp-nya 48. Berapakah PN2-nya? Kita langsung masuk ke rumus Kp. Kp sama dengan PNH3 kuadrat per PN2 pangkat 3 PN2 kayak gini. Habis itu kita langsung masukin aja, karena sudah diketahui langsung masukin 1/4 pangkat 2 per 1/4 pangkat 3 PN2. Karena yang ditanya PN2, jadi PN2 belum ada diketahuinya. Terus lanjut, dikaliin aja ke dalamnya. Ini jadinya 1/16 per 1/64 kali PN2. Habis itu 1/16 dikali 64/1. Nah, ini nanti dibalik karena dikali ke samping, makanya dibalik per N2. Jadinya 48 N2 sama dengan 4 N2 sama dengan 48/4. 48 dari sini dan 4 dari sini. Jadinya langsung kita kecilin aja karena nggak bisa dibagi. Oke, maaf, ini salah. Jadinya 4/48. Nah, langsung aja dibagi 4. 1, ini 12. Hasilnya ini. Oke, lanjut ke yang B, hubungan Kc dan Kp. Example, diketahui suatu kesetimbangan memiliki suhu 27 Celcius dan memiliki Kc 0,4. 2A gas bereaksi 2B gas ditambah C gas. Tentukan nilai tetapan kesetimbangan tekanannya. Kita masuk ke rumus Kp. Karena Kc sudah diketahui, kita masuk ke rumus Kp. Kc RT AN. Langsung masukin aja 0,4 0,082 L atom per mol kali K300 Kelvinnya ya. Karena ini pangkat 1, karena di sini 2 tambah 1 kan 3. Nah, ini nanti dikurangin sama yang sebelah kiri, jadinya 1. Jadi pangkatnya 1. Terus 0,4, ini yang di dalam ini dijumlahin ya. Terus itu 24,6 liter atom mol K. Karena ini dijumlahin, jadi Kelvinnya ini jumlahin sama yang ini. Terus tinggal dikali aja ke dalam. 9,84 atom per mol K. Jumlahnya seperti itu. Lanjut ke disosiasi.
Disosiasi adalah peristiwa penguraian suatu zat menjadi beberapa zat lain yang lebih sederhana menurut persamaan reaksi kesetimbangan. Contohnya, ini 2Hi gas bereaksi H2 gas ditambah I2 gas. Jika 0,1 mol gas Hi dimasukkan ke dalam wadah sebesar 1 liter dan dipanaskan pada suhu 100 Celcius, terbentuk 0,02 mol gas I2. Tentukan derajat disosiasi pada saat keadaan setimbang. Jadi, langsung aja kita tulis soalnya dulu. 2Hi gas bereaksi H2 gas ditambah I2 gas. Nah, kita langsung masuk ke mula-mula, terurai, dan setimbang. Karena sudah ada, jadi kita masukin dulu mula-mulanya 0,1 mol dan 0,1 mol dan terbentuk, berarti di sininya 0,02 mol, di sini juga 0,02 mol, di sini juga 0,02 mol, di sini 0,04 mol. Kita kurangin, hasilnya 0,06 mol. Nah, langsung kita masuk ke rumus disosiasi, yaitu mol terurai dibagi mol mula-mula. Langsung masukin aja angka yang sudah ada, 0,04 per 0,1. Mol terurai kan yang ini, mol mula-mula yang ini guys. Nah, langsung aja ini kita jadiin kayak gini, min 2 per 10 min 1 dibagi jadinya 4 10 min 1. Kenapa? Karena min 10 min 2 ini dikurang 10 min 1. Kalau dibagi berarti pangkat dikurang. Kita jadiin angka berkoma, 0,4. Hasilnya seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan dipengaruhi oleh perubahan. Yang pertama, perubahan konsentrasi. Yang kedua, perubahan suhu. Yang ketiga, perubahan tekanan. Yang keempat, perubahan volume. Contoh, pada reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas dihasilkan 2NH3 gas. Tentukan arah kesetimbangan jika tekanan diperbesar, konsentrasi amoniak ditambah, konsentrasi N2 dikurang, volume diperbesar, suhu dinaikkan jika delta H plus 100. Oke, berarti jika tekanan diperbesar, maka dia akan ke kanan. Jika konsentrasi amoniak ditambah, maka dia akan ke kiri. Jika konsentrasi N2 dikurang, maka dia ke kiri. Jika volume diperbesar, maka dia ke kiri. Jika suhu dinaikkan, maka dia ke kanan. Segitu penjelasan dari saya.